Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Diajeng Luluk Kurnia, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Teknik, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ina Basaria, selaku moderator pada presentasi kelompok 1 yang akan membantu berjalannya diskusi pada kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu terdiri dari Yoga Angga Pratama dengan akhiran NIM 04, Ahmad Ripa Putu Aji dengan akhiran NIM 13, Maudi Afrianti dengan akhiran NIM 16, Muhammad Elan Maulana dengan akhiran NIM 19, dan Padma Dinata dengan akhiran NIM 24. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke penyampaian materi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rifa Putu Aji. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan konsep dasar getaran dan gelombang. Pengertian getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda di sekitar posisi keseimbangan dalam interval waktu tertentu yang dapat terjadi secara periodik. Contoh sederhana dari getaran adalah gerakan bandul jam. Getaran juga dapat ditemukan dalam gelombang TV dan gelombang radar. Pengertian gelombang: gerak gelombang adalah perpindahan energi dan momentum dalam ruangan tanpa pemindahan materi. Gelombang merupakan getaran yang merambat melalui suatu medium, padat atau cair atau gas, atau tanpa medium, tetapi medium tersebut tidak ikut bergerak. Dengan demikian, gelombang adalah bentuk energi dan momentum yang merambat tanpa memindahkan materi itu sendiri. Di sini ada jenis-jenis getaran. Yang pertama ada getaran harmonik sederhana, osilasi pada frekuensi tertentu di sekitar titik keseimbangan, contoh pegas dan massa. Yang kedua ada getaran teredam, energi berkurang seiring waktu karena friksi, mengurangi osilasi secara bertahap. Dan yang ketiga ada getaran paksa, sistem diberi gaya eksternal secara kontinu menyebabkan osilasi pada frekuensi paksa, contoh getaran mesin. Dan yang keempat getaran bebas, terjadi tanpa gaya eksternal setelah diberi energi awal, berlanjut hingga energi tersipasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yoga Angga Pratama. Kepadanya dipersilakan. Jenis-jenis gelombang. Gelombang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai kriteria, antara lain medium perambatannya, arah getar atau arah rambatannya, dan amplitudonya. Berikut adalah beberapa jenis gelombang berdasarkan kriterianya. 1. Berdasarkan medium perambatannya. A. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gangguan yang memerlukan medium untuk merambat dan menyalurkan energi, seperti gelombang bunyi yang merambat melalui udara. Tanpa medium, bunyi tidak dapat didengar. Frekuensi gelombang rumusnya F sama dengan N dibagi T atau F sama dengan 1 dibagi T. Keterangan: F sama dengan frekuensi gelombang satuannya Hz. N jumlah gelombang yang dihasilkan. T waktu yang ditempuh gelombang. T periode gelombang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Muhammad Elan. Kedua, periode gelombang. Itu di sini ada rumusnya T sama dengan T per N atau T sama dengan 1 per F. Keterangannya: T adalah periode gelombang, N adalah jumlah gelombang yang dihasilkan, T waktu yang ditempuh gelombang, F adalah frekuensi gelombang. 3. Ada cepat rambat gelombang. V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda F. Keterangan: V cepat rambat gelombang, lambda panjang gelombang, F frekuensi gelombang, T periode gelombang. Di sini ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa medium dan bergerak dalam bentuk energi yang memiliki karakteristik seperti panjang gelombang, frekuensi, amplitudo, dan kecepatan. Kecepatan gelombang elektromagnetik adalah konstan sama dengan kecepatan cahaya. Adapun rumus gelombang elektromagnetik yaitu sebagai berikut: C sama dengan F dikali lambda. Keterangan: C adalah kecepatan rambat gelombang elektromagnetik, F adalah frekuensi gelombang, lambda adalah panjang gelombang.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Maudi Afrianti, kepada dipersilakan. Baik, di sini ada gelombang berdasarkan arah getarnya. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Adapun rumusnya, V sama dengan S per T atau V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda kali F. Di sini ada keterangannya, V sama dengan cepat rambat gelombang M per S2, lalu lambda sama dengan panjang gelombang, T sama dengan periode, S sama dengan jarak, T sama dengan waktu. Lalu sini ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang di mana arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Adapun rumusnya, V sama dengan lambda kali F, V sama dengan lambda per T, F sama dengan 1 per T. Adapun keterangannya, lambda sama dengan panjang gelombang, V sama dengan cepat rambat gelombang, F sama dengan frekuensi gelombang, N sama dengan jumlah gelombang, T sama dengan waktu, T sama dengan periode. Lalu di sini ada jenis-jenis gelombang berdasarkan amplitudonya. Gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah jenis gelombang yang merambat secara kontinu melalui medium tanpa adanya pola simpul dan perut tetap, yang berarti tidak ada titik-titik diam pada gelombang tersebut. Adapun rumusnya, Y sama dengan A sin omega ditambah Kx. Adapun keterangannya, Y sama dengan simpangan, A sama dengan amplitudo, K sama dengan bilangan gelombang, omega sama dengan frekuensi gelombang, X sama dengan jarak titik ke sumber. Lalu di sini ada gelombang berdasarkan amplitudonya, gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah jenis gelombang yang terbentuk ketika dua gelombang dengan frekuensi dan amplitudo yang sama, namun berlawanan arah, bertemu dan berinterferensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, adapun persamaan umum simpangan gelombang stasioner ujung bebas yaitu Y sama dengan 2 dikali A dikali cos dikali Kx sin omega dikali T. Persamaan umum simpangan gelombang stasioner ujung terikat yaitu rumusnya Y sama dengan 2 dikali A dikali sin dikali Kx cos omega T. Keterangannya yaitu Y sama dengan simpangan satuannya meter dan A sama dengan amplitude satuannya meter, K sama dengan bilangan gelombang, X sama dengan jarak satuannya meter, omega sama dengan frekuensi sudut satuannya rad per S, T sama dengan waktu satuannya sekon. Selanjutnya yaitu ada contoh soal getaran. Nah, dalam waktu 5 detik sebuah bandul ayunan menghasilkan 100 getaran. Frekuensi dan periode bandul itu adalah yang pertama yaitu harus diketahui dulu. Nah, di sini diketahui yaitu waktu sama dengan 5 sekon dan banyaknya getaran yaitu 100, ditanya yaitu frekuensi atau F dan periode T. Nah, kita tinggal jawab yaitu kita harus mencari frekuensinya terlebih dahulu. Rumusnya F sama dengan N per T, di mana N yaitu 100 dan T sama dengan 5. Jadi 100 dibagi 5 sama dengan 20 Hz. Selanjutnya kita mencari periode. Rumusnya T sama dengan 1 per F, di mana F sama dengan 20. Jadi 1 dibagi 20 sama dengan 0,05 second. Jadi frekuensi dari bandul ayunan sebesar 20 Hz dan memiliki periode 0,05 second. Selanjutnya yaitu contoh soal gelombang. Sebuah gelombang bergetar sebanyak 100 kali dalam waktu 20 second. Diketahui panjang gelombang yang terbentuk adalah 2 meter. Berapakah cepat rambat gelombang? Pembahasannya, kita harus mencantumkan terlebih dahulu apa yang diketahui dalam soal. Nah, yang diketahui dalam soal yaitu N sama dengan 100 kali, waktunya yaitu T sama dengan 20 second, dan lambda sama dengan 22 meter. Yang ditanyakan yaitu cepat rambat gelombang atau V. Nah, pertama-tama kita hitung frekuensi terlebih dahulu untuk mencari nilai V, di mana rumus frekuensi yaitu F sama dengan N per T. N-nya yaitu 100 dan T-nya yaitu 20. 100 dibagi 20 sama dengan 5 Hz. Selanjutnya kita bisa mencari kecepatan rambat gelombang karena F sudah diketahui, di mana rumus kecepatan rambat gelombang yaitu V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya yaitu 2, F-nya yaitu 5. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10 M per S. Maka kecepatan rambat gelombang adalah 10 meter per second. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu
Dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari dan teknologi, di mana getaran adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik keseimbangan, sedangkan gelombang adalah energi yang merambat melalui medium atau ruang tanpa memindahkan material. Pemahaman terhadap sifat-sifat dan rumus dasar getaran dan gelombang seperti periode, frekuensi, dan kecepatan memungkinkan pengembangan teknologi di berbagai bidang termasuk komunikasi, kesehatan, industri, dan hiburan. Oleh karena itu, konsep getaran dan gelombang tidak hanya penting dalam kajian fisika tapi juga dalam aplikasi praktis yang memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.